Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PLBJ Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta kelas 1 bab 12 Rumah Sehat. Sebelum belajar kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan belajar dari pengertian rumah sehat. Apa itu pengertian rumah sehat? Rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau tempat berlindung dari pengaruh luar. Anak-anak tahu pengaruh luar itu apa saja? Contohnya ada panas, kemudian hujan, hewan buas, lalu orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tidak semua orang di dunia ini baik. Ada yang ingin berbuat jahat. Oleh sebab itu, kita berlindung di dalam rumah kita. Ciri-ciri rumah yang sehat adalah anak-anak semua sudah tahu, tetapi Ibu ingin jelaskan sekali lagi. Yang pertama, memiliki sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara ini sangat baik untuk membuat ruangan di dalam rumah kita tidak pengap, sehingga penghuni ruangan selalu sehat. Yang kedua, rumah bersih dan rapi dengan cara disapu dan dipel setiap hari. Yang ketiga, memiliki pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik akan berguna untuk menambah kita mendapatkan vitamin D yang cukup. Yang keempat, memiliki pembuangan limbah yang baik. Yang kelima, memiliki sumber air yang bersih. Sumber air yang bersih kita gunakan untuk memasak, untuk mandi, dan untuk minum. Yang keenam, aliran air selokan lancar. Apabila aliran air tidak lancar, mengakibatkan sarang nyamuk di situ. Yang ketujuh, memiliki pekarangan yang asri. Pekarangan yang asri selain enak dipandang mata, juga membuat udara lebih bersih. Bagaimana menjaga kebersihan rumah? Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai setiap hari. Mengepel menggunakan cairan pembersih lantai supaya kuman mati. Yang kedua, mencuci pakaian setiap hari. Selain dicuci, pakaian juga disetrika supaya kumannya mati. Yang ketiga, bersihkan dapur setiap habis digunakan. Karena sisa-sisa minyak, sisa-sisa masak, ketika tidak dibersihkan akan menjadi sarang penyakit. Yang keempat, selalu merapikan tempat tidur. Yang kelima, merapikan meja makan setelah digunakan. Yang keenam, meletakkan keset di depan pintu rumah dan di kamar mandi, supaya kalian tidak terpeleset dan basah ketika dari kamar mandi. Yang ketujuh, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Kita akan mengenal peralatan untuk membersihkan rumah. Ada apa saja ya? Ini adalah sapu lantai. Sapu lantai terbuat dari ijuk. Bisa juga terbuat dari rumput atau dari jerami. Kemudian, ini adalah alat untuk mengepel. Ada yang modern dan ada yang biasa. Kemudian ini adalah kemoceng untuk mengelap meja, mengelap jendela, dan mengelap lemari. Lalu ini adalah pembersih kaca. Kita gunakan untuk membersihkan kaca supaya tidak buram. Lalu ini adalah sikat. Sikat kita gunakan untuk menyikat kamar mandi, menyikat lantai. Alat pembersih lainnya adalah serbet. Serbet kita gunakan untuk mengelap piring, mengelap gelas, mengelap sendok. Lalu ini adalah pengki. Pengki digunakan untuk mengambil sampah yang sudah kita sapu dan kita masukkan ke dalam tempat sampah atau tong sampah. Lalu ini adalah sapu langit-langit. Gunanya untuk menyapu langit-langit rumah kita yang ada sarang laba-labanya. Lalu ini tempat sampah digunakan untuk membuang sampah.
Kemudian ini keset untuk mengelap kaki kita supaya tidak membawa kuman masuk ke dalam rumah. Apakah akibat tidak menjaga kebersihan rumah? Yang pertama, menimbulkan pemandangan yang tidak sedap. Rumah akan tampak kotor, kemudian tidak rapi, sehingga tidak sedap kita pandang. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentu saja kalau rumah tidak bersih, baunya akan tidak sedap kita hirup kemana-mana. Ketiga, menimbulkan citra buruk karena dianggap sebagai penghuni rumah tidak suka menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk menyebabkan orang menjadi sakit DBD. 5. Menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, DBD, juga diare. Ada beberapa akibat jika rumah kita kotor. Apa akibatnya? Yang pertama, menimbulkan sakit diare. Yang kedua, keracunan. Yang ketiga, iritasi kulit. Yang keempat, alergi saluran pernafasan. Kemudian yang kelima, sakit demam berdarah. Lalu yang keenam, pemicu stres. Mengapa stres? Karena rumahnya kotor, kita jadi stres. Maunya uring-uringan terus. Nah, oleh sebab itu anak-anak, janganlah sampai rumah kita kotor. Kita jaga kebersihan bersama supaya rumah kita selalu sehat. Untuk tugas kalian hari ini, perhatikanlah dan bandingkanlah kedua rumah di samping. Tuliskan perbedaan kedua rumah tersebut. Tuliskan di buku tulismu. Rumah A bagaimana, rumah B bagaimana. Kerjakan yang rapi, tulis yang rapi di buku tulismu. Anak-anak yang baik, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Semoga anak-anak semakin pandai. Terima kasih.